Berjumpa lagi dengan Miss. Di sini kita masuk mengenai ukuran letak data pada statistika, tapi fokusnya ke data berkelompok ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, sekarang ukuran letak data. Ukuran letak data itu apa? Yaitu dia yang membagi suatu data menjadi 4 bagian, 10 bagian, ataupun 100 bagian yang sama besar. Nah, di dalam ukuran letak data ini kita mau membahas yang pertama, nanti ada dia kuartil, terus habis itu ada desil, ada dia persentil. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai kuartil. Nah, si kuartil inilah yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar. Inilah si kuartil. Jadi misalkan gini, ada suatu data panjangnya segini. Oke. Inilah data yang paling kecil atau namakan X min. Inilah data yang paling besar atau namakan X max. Nah, si kuartil ini kan menjadi 4 bagian sama besar. Berarti 1, 2, 3, 4. Inilah ya, tandai 1, 2, 3. Nah, jadinya seperempat bagian dia. Ini dinamakan jadinya Q1, Q2, dan ini Q3. Yaitu ini dia seperempat bagian. Berarti dia karena membagi menjadi 4 bagian sama besar, berarti dia memiliki Q1, Q2, Q3. Atau si Q1 inilah yang dinamakan dengan kuartil atas, terus Q2 kuartil tengah, atau samalah ini dengan nilai median. Kuartil tengah, terus Q3 ini namanya kuartil bawah. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke rumus mencari kuartil. Rumus untuk mencari kuartil itu QI sama dengan tepi bawah kelas I ditambah dengan 1/4. Kenapa 1/4? Karena menjadi 4 bagian sama besar. 1/4 N dikurang frekuensi FKS atau frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas ke I. FKS ini bikin ya, per frekuensi kelas ke I dikali dengan P, atau itu adalah panjang kelas. Inilah rumusnya. Kuartil. Keterangannya Miss buat di sini. QI itu adalah kuartil ke I. Jadi misalkan mau mencari kuartil pertama ya berarti jadinya Q1. Kuartil kedua berarti Q2. Gitu selanjutnya. Oke. Terus selanjutnya TBI itu tepi bawah kelas ke I. Berarti nanti misalnya Q-nya Q2, oke, kuartil kedua, berarti tepi bawah pada kuartil kedua. Oke, selanjutnya 1/4 N. N itu banyak datanya atau frekuensinya. Banyak data atau jumlah frekuensi itu ya. Terus kalau FKSI itu frekuensi kumulatif
sebelum kelas ke I. Artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, sebelum kelas kuartilnya. Itu dia ya. Terus habis itu FI, berarti frekuensi kelasnya. Frekuensi kelas ke I. Baru ada dia namanya P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelasnya. Misalnya dari 1 sampai 10 dibikin interval kelasnya, berarti panjang kelasnya adalah 10. Paham ya? Terus selanjutnya setelah masuk kuartil ada dia namanya desil. Desil. Nah, kalau si desil ini itu dia membagi data menjadi 10 bagian sama besar. 10 bagian sama besar. Itulah si desil. Rumusnya adalah sama dengan rumus kuartil, bedanya karena dia membagi 10 bagian sama besar, berarti menjadi 1/10. Paham ya? 1/10. Oh, ini bukan 1/10 ya, tapi I/4. I/4. Ini I. Bukan 1/10. I/4. Artinya kalau kuartil 2 berarti 2/4 gitu ya. Ini I/4. Tolong diperbaiki ya. Berarti rumus desil adalah DI sama dengan TBI tambah. Nah, ini dia sama dia dengan rumusnya si kuartil. Bedanya di sini adalah jadinya I/10 N kurang FKSI per FI dikali dengan P. Inilah dia si desil. Oke. Terus habis itu ada dia namanya persentil. Persentil. Kalau persentil, persen berarti 100. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Sama besar. Oke. Nah, rumusnya si persentil itu juga sama dengan rumus kuartil dengan rumus desil. Bedanya nanti di mana? Kalau di sini dia I/4, I/10, berarti kalau persentil I/100. Bisa ya? Bisa bikin rumusnya PI sama dengan tapi bawah kelas ke I tambah I/100 N kurang FKSI per FI dikali dengan P. Inilah dia untuk rumus persentil. Nah, inilah dia rumus-rumus untuk mencari ukuran letak data. Tolong dipahami dan diingat. Nah, di sini ada contoh dalam mencari kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Tapi sebelum kita masuk ke contoh, Miss ada mau memberikan ralat sedikit. Dimana tadi kan Miss katakan Q1 itu sama dengan kuartil atas. Itu salah ya. Q1 itu adalah kuartil bawah. Kuartil bawah. Jadi tolong diperbaiki. Terus Q2 itu kuartil tengah. Kuartil tengah atau juga bisa disebut dengan median. Baru Q3 lah yang dinamakan dengan kuartil atas. Kuartil atas. Jadi tolong diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita bahas contohnya. Perhatikan data berikut. Data pada 11 sampai 13 frekuensinya 5. 14 sampai 16 frekuensinya 6 dan gitu seterusnya. Nah, hitunglah kuartil atas, desil ke-6 dan persentil ke-50. Berarti kalau kuartil atas ingat berarti kita mau mencari Q3. Oke, kita kerjakan penyelesaiannya. Penyelesaian. Yang A itu mau mencari Q3. Nah, dalam mencari Q3 kita harus tahu dulu
pada tabel ini di manalah letak kuartilnya, letak kelasnya. Paham ya? Letak kuartilnya atau letak kelasnya. Jadi dalam mencari letak kelasnya itu adalah letak kelas Q3 itu sama dengan, karena dia Q3 berarti 3/4 dari N. 3/4 dari N. Dimana 3/4, karena apa 3/4? Karena dia Q3, terus 4 karena menjadi 4 bagian sama besar. Dari N-nya, berarti dikali. N-nya berapa nih? N-nya adalah banyak datanya. Kita hitung ya. Banyak datanya 5 tambah 6, 11. Tambah 3, 14. Tambah 5, 19. Tambah 7, 26. Tambah 4, 30. Berarti dari sini N-nya sama dengan 30. Jadinya 3/4 kali 30. 3/4 kali 30. 4 dengan 30 bisa sama-sama bagi 2. Di sini 15. 3 kali 15, 45. 45 bagi 2 sama dengan 22,5 ya. 22,5. Nah, berarti letak kelas Q3 berada di frekuensi 22,5. Oke, 22,5 kita hitung. Jadinya di mana ini 22,5? 5 tambah 6, ini masih 11 ya. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 7, 26. Nah, sampai sini masih 19. Atau Miss bikin dulu frekuensi kumulatifnya ya, biar lebih memudahkan kamu. Frekuensi kumulatif. Oke. Di sini 5 tambah 6 berarti 11. Tambah 3, 14. Tambah 5, 19. Tambah 7, 26. Tambah 4, 30. Nah, letak kelasnya itu kan 22,5. 22,5 mungkinkah berada di sini? Enggak, karena di sini masih sampai batas 19. Berarti 22,5 terletak di mana? Terletak di sini, di 26. Saya, berarti kita tandai. Tandai. Inilah dia sebagai kelasnya si Q3. Kelasnya Q3. Oke, selanjutnya bisalah kita cari. Yang pertama itu kan diperlukan tepi bawah kelas ke I, ya kan? Tepi bawah kelas ke I. Berarti tepi bawah kelas ke I, kelasnya mana? Yang ini, tepi bawahnya berarti berapa? 23 dikurang 0,5. 23 kurang 0,5 sama dengan 22,5. Terus selanjutnya apa lagi? Setelah TBI baru 3/4N, yang ini udah kan? FK, frekuensi kumulatifnya kan, FKSI. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Kelasnya yang ini, frekuensi kumulatifnya berarti berapa? 19. Berarti kita bikin 19. Terus selanjutnya setelah itu ada dia sih frekuensinya ya kan? Frekuensi kelasnya. Berapa frekuensi kelasnya? 7. Terus panjang kelasnya dari 23 sampai 25, berarti 23, 24, 25, 3 kelasnya. Kita tinggal masukkan rumus, berarti Q3 sama dengan TBI tambah 3/4N kurang FKSI per FI dikali dengan P, sama dengan tepi bawahnya berapa tadi? 22,5. Berarti 22,5 tambah 3/4N nya berapa? 22,5. 22,5 kurang berapa FKSI nya? 19. 19 per FI nya adalah 7. Dikali P nya 3. Sama dengan 22,5 tambah 22,5 kurang 19 itu berapa? Berarti sama dengan 3,5 ya. 3,5 per 7 kali 3. Sama dengan 22,5 ditambah 3,5 per 7 sama dengan berapa itu? 0,5. 0,5 dikali dengan 3. Berarti sama dengan 22,5 ditambah 1,5. Sama dengan jawabannya adalah 0,5 kali 3, 1,5 kan? 22 tambah 1, 23, 0,5 tambah 0,5, 1. Berarti 24. Berarti letak Q3-nya adalah di data 24.
Paham ya? Inilah dalam mencari letak kuartil atas. Sekarang kita mau mencari yang B, yaitu desil yang ke-6. Sama kayak mencari kuartil atas tadi, kita cari dulu letak kelas si desil yang ke-6. Berarti desil sama dengan 6, berarti jadinya 6 per dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Menjadi 10, berarti 6 per 10 dikali banyak datanya berapa tadi? 30. Sama dengan 30 dengan 10, 3, 6 kali 3, 18. Berarti berada dia pada data ke-18. Nah, 18 berarti letaknya di mana? Di sini ya. Karena di sini masih 14, di sini 19, berarti di sinilah si 18. Kita tandai. Inilah dia si data ke-18. Berarti dia ini D6. Letak desil ke-6. Oke. Langsung kita cari tepi bawahnya, yaitu berarti 20 kurang 0,5 sama dengan 19,5. Setelah tepi bawah masuk dia si FKSI, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya 14 ya. Terus frekuensi kelasnya itu adalah 5. Panjang kelasnya adalah 3. Kita langsung masuk ke rumus. D6 sama dengan tepi bawah kelas ke I ditambah 6 per 10N dikurang FKSI per FI dikali 10. Sama dengan tepi bawahnya berarti adalah 19,5. 19,5 tambah 6 per 10 N-nya tadi berapa? 18. Langsung masukkan aja. 18 kurang FKSI-nya 14. 18 kurang 14 per FI-nya 5 dikali, oh ini panjang kelasnya, sorry. Ini adalah 3 ya. 3 sama dengan 19,5 tambah 18 kurang 14. 4 bagi 5 berarti 0,8. Jadinya 0,8 dikali dengan 3 sama dengan 19,5 tambah 0,8 kali 3, 2,4. 19,5 tambah 2,4, 19 tambah 2, 21. 0,5 tambah 0,4, 0,9, berarti 21,9. Inilah letak desil ke-6. Paham ya mencari desil? Oke, sekarang lanjut yang bagian C, yaitu mencari persentil yang ke-50. Sama kayak tadi, kita cari letak kelas persentilnya. Berarti sama dengan 50 per dibagi berapa bagian? 100. Berarti 50 per 100 kali banyak datanya, 30. Sama dengan, ini jadinya 50 per 100, 1 per 2 ya. 1 per 2 kali 30 sama dengan 15. Berarti di 15. Di sini masih 14. 15 berarti di sini. Oh, berarti letak kelas untuk desil ke-6 sama persentil ke-50 itu sama. Bisa bikin aja gini ya. Desil ke-6 dan persentil ke-50. Oke. Berarti dari sini tepi bawahnya sama, yaitu kan 20 kurang 0,5. 20 kurang 0,5 sama dengan 19,5. Terus selanjutnya FKSI-nya juga sama, yaitu 14. Terus FI-nya juga sama, yaitu 5. P-nya juga sama, yaitu 3. Oke, langsung aja masuk dia ke rumus. P50 sama dengan tepi bawah kelas ke I tambah 50 per 100 N dikurang FKSI per FI dikali P. Tepi bawahnya adalah tadi si 19,5 tambah ininya tadi 15 kurang FKSI-nya 14 per FI-nya 5 kali 3 sama dengan 19,5 tambah 15 kurang 14 1 bagi 5 0,2 berarti 0,2 dikali 3
sama dengan 19,5 tambah 0,6 sama dengan 19 tambah 0, 19. 0,5 tambah 0,6 berarti 1,1. Jadinya pindah ke depan jadi 20,1. Nah, inilah dia jawaban untuk mencari persentil ke-50. Oke, selesailah pembahasan kita mengenai ukuran letak data. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.